Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat anak-anak yang ada di rumah. Selamat pagi Bu Guru Novi. Selamat pagi Bu Guru Yola. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Walaupun hari ini kita belum bersekolah minggu secara langsung, tapi anak-anak di rumah harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, Ibu Guru mengajak semua anak-anak di rumah untuk bangkit berdiri dan menyanyikan Kawanku Ini Hari Minggu. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Jangan lambat, Tuhan Yesus datang menyambutmu. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang menyambutmu. Mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih tetap berdiri, kita menyanyi satu lagu lagi, Bila Roh Allah ada di dalamku. Semuanya menyanyi dengan penuh sukacita. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Anak-anak di rumah, Ibu Guru Rina mau tanya, siapa yang pernah merasa takut? Ada? Kalau Ibu Guru Astrid pernah merasa takut? Pernah Ibu Guru Rina. Pada saat apa itu bisa merasa takut? Waktu tidur sendiri atau waktu mati lampu. Ibu Guru takut sekali. Ya astaga, anak-anak di rumah, Ibu Guru Astrid merasa takut kalau tidur sendiri dan berada di kegelapan. Anak-anak di rumah, kalau kita merasa takut, apa yang dilakukan? Kalau Ibu Guru Astrid, kalau sudah merasa takut seperti itu, apa yang dilakukan? Berdoa atau membaca Alkitab atau juga menyanyi lagu rohani. Bagus sekali. Kalau kita sudah merasa takut, kita harus minta pertolongan sama Tuhan supaya Tuhan mau menjaga kita. Seperti dalam Mazmur pasal 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Nah anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak
merasa takut lagi karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Nah, ada lagu kita mengajarkan supaya kita tidak boleh merasa takut lagi. Kita nyanyi sama-sama ya. Jangan kita takut, jangan kita takut. Tuhan penunjuk jalan, jangan kita takut. Kita ulang lagunya. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan penunjuk jalan, jangan kita takut. Anak-anak, hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakui kesalahan kita mau mengakui dosa kita yang sudah kita perbuat, yang membuat mungkin hati orang tua sedih, hati kakak atau adik menjadi sedih, terlebih lagi membuat hati Tuhan menjadi sedih. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu, kami mengaku bahwa kami sudah berbuat kesalahan, kami sudah berbuat dosa yang membuat hati orang-orang di sekitar kami menjadi sedih, terlebih membuat hati Tuhan menjadi sedih. Tuhan Yesus, tolong ampuni dan kasihani kami. Amin. Anak-anak, semuanya ambil Alkitabnya ya. Yang sudah bisa membaca, kita akan membaca Alkitab bersama. Kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Anak-anak, kita harus ingat selalu tentang Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh Tuhan Yesus, yang kita peringati hari ini. Mari kita jadikan kekuatan Roh Kudus menjadi pegangan di dalam hidup kita. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dari isi Alkitab. Namun sebelumnya kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing secara online. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan dari cerita dari isi Alkitab-Mu. Tuhan Yesus tolong sertai sehingga kami anak-anak sekolah minggu-Mu boleh mendengarkan dan mengerti akan cerita-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga guru sekolah minggu kami yang akan bercerita. Tuhan Yesus tolong sertai sehingga guru sekolah minggu kami dapat berkata-kata dengan baik. Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Tuhan Yesus saat terangkat ke surga, hari itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dalam satu rumah di Yerusalem. Tiba-tiba terdengar suara turun dari langit seperti tiupan angin keras. Rumah tempat mereka berkumpul penuh dengan bunyi-bunyian. Lalu mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api, menjalar kemana-mana dan hinggap pada mereka masing-masing. Hari itu Roh Kudus dari Tuhan Yesus turun kepada mereka. Mereka semua dikuasai oleh Roh Kudus.
Mereka mulai berbicara dalam bahasa orang lain menurut tuntunan Roh Kudus. Mendengar peristiwa yang terjadi, orang-orang yang ada di sekitarnya langsung datang berkerumun di rumah itu. Mereka heran mendengar bahasa mereka. Karena mereka bisa berbicara, memakai bahasa mereka yang datang dari berbagai daerah dan negara. Padahal orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus semuanya adalah orang dari Galilea. Mereka sama sekali tidak tahu bahasa yang mereka ucapkan. Tapi orang-orang yang datang berkumpul dari berbagai daerah dan negara mengerti karena bahasa yang dipakai murid-murid adalah bahasa yang mereka pakai dari daerah dan negaranya masing-masing. Murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus sangat bersemangat dan begitu berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang mendengarnya sangat heran karena bahasa yang dipakai adalah Roh Kudus yang asalnya dari Tuhan Yesus yang bisa memberi semangat dan keberanian kepada murid-murid untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi sebelum Roh Kudus turun, murid-murid ketakutan dan bersembunyi. Tetapi sesudah Roh Kudus turun, mereka penuh keberanian. Ternyata Roh Kudus yang memberi keberanian kepada orang percaya dalam menceritakan tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Jadi anak-anak, hari Pentakosta yaitu hari keturunan Roh Kudus. Roh Kudus memberi kemampuan dan keberanian kepada murid-murid untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan telah naik ke surga. Jadi Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada anak-anak sekolah minggu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Petrus yang dulu menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, sekarang dia berdiri memberitakan Tuhan Yesus dengan bersemangat dan penuh keberanian. Roh Kudus memberi kemampuan kepada Petrus untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus yang telah disalibkan dan dibangkitkan dan sudah naik ke surga. Dan sekarang Tuhan Yesus memberi Roh Kudus kepada mereka sehingga mereka tidak lagi takut memberitakan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Demikianlah kisah Roh Kudus yang turun kepada murid-murid yang biasa disebut sebagai hari Pentakosta. Jadi, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada murid-murid untuk berkata-kata dalam berbagai bahasa. Petrus yang mewakili murid-murid Tuhan Yesus berdiri menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengarnya mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka mendengar nasihat dan teguran dari Petrus. Mereka senang mengalami perubahan karena Roh Kudus memampukan dan terus menolong mereka menjadi lebih baik. Percayalah kepada pertolongan Roh Kudus karena Roh Kuduslah yang akan mengubah setiap orang yang percaya. Amin. Itu tadi cerita kita. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Ibu guru ulangi, pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Jadi buat anak-anak sekolah minggu,
Yang belum bisa membaca, minta tolong sama papa atau mama di rumah untuk dibacakan. Dan buat anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa membaca, silakan ditandai Alkitabnya supaya sebentar bisa dibaca kembali. Terima kasih. Anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ayo anak-anak, siapkan dulu persembahannya. Nanti persembahannya anak-anak masukkan dalam amplop ya. Terus jangan lupa tulis sektornya dari anak Indria atau dari anak kecil, sektor dadi atau raput atau benteng atau banta-bantaeng. Lalu minta tolong sama orang tuanya untuk bawa ke dalam gereja ya. Nah, sambil kita membawa persembahan, kita menyanyi lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita ulang lagunya sekali lagi ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Anak-anak, sekarang kita mau doa syafaat, mendoakan persembahan kita. Anak-anak yang ada di rumah, sekarang duduk dengan baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kini kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di mana Tuhan sudah menyertai kami dalam sekolah minggu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu menjadi anak-anak yang mau berani dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati persembahan itu sehingga dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan di sekolah minggu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, tolong berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, kepintaran, sehingga anak-anak sekolah minggu-Mu ini dapat tumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru di sekolah minggu, dan terlebih kepada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kedua orang tua, opa dan oma. Tuhan Yesus, tolong berikan kesehatan, berikan mereka kekuatan, sehingga orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu dapat mendidik, membimbing anak-anak sekolah minggu-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, sehingga guru-guru sekolah minggu kami dapat mendidik, membimbing anak-anak sekolah minggu-Mu dengan baik, serta Tuhan juga senantiasa memberkati segala kehidupan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tak lupa mendoakan buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, tolong sertai sehingga bangsa dan negara kami senantiasa damai dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, sambut dan sempurnakan. Amin. Anak-anak di rumah, ibadah kita sudah hampir selesai. Sekarang semuanya, ayo kita bangkit berdiri, kita menyanyi bersama. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan.
Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan melihat Engkau, Amin. Tuhan menjaga Engkau, Amin. Tuhan menyayangi Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak di rumah, ibadah kita sudah hampir selesai. Kita mau sekali lagi memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, karena Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Dan kita mau menyanyi dengan gerakan Ku Menang, Ku Menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Anak-anak, demikianlah ibadah kita hari ini. Ibu guru ingatkan sekali lagi ya, anak-anak tetap di rumah saja. Belajar dari rumah, bermain dari rumah, beribadah pun harus dari rumah. Kalau misalnya terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk selalu pakai masker. Terus, rajin-rajin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir supaya kita tetap bersih dan tetap sehat. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.